Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Pro 1 RRI ND, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Bu Dokter, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Baik Bu Dokter, ini sebuah kabar baik ya bahwa berdasarkan hasil survei serologi dari FKM UI bahwa masyarakat Indonesia ini memiliki 86,6% antibodi COVID-19. Ibu Siti bisa jelaskan seperti apa antibodi itu dan apa manfaatnya di pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Ya, kita tahu bahwa survei ini mengukur ya berapa pertama adalah untuk mengetahui ya berapa banyak secara sampling tentunya ya dilakukan pengukuran berapa banyak dari masyarakat Indonesia itu sudah memiliki titer antibodi. Nah, titer antibodi ini maksudnya adalah sudah memiliki sesuatu proteksi khususnya untuk penyakit COVID-19 ya, karena kita tahu bahwa COVID-19 ini adalah saat ini kita dalam kondisi pandemi yang artinya banyak masyarakat yang kemudian kita tahu mengalami tertular dan kemudian dia sudah punya imunitas ya terhadap COVID-19 ini. Jadi titer antibodi itu menunjukkan bahwa di dalam tubuh seseorang itu sudah pernah terpapar dengan virus COVID-19, baik pada saat dia mungkin sakit atau tertular ataupun pada saat dia mendapatkan vaksinasi. Oke, jadi ini secara alami tubuh membentuk antibodi nih Bu Dokter ya. Setelah terkena COVID-19 kemudian memiliki antibodi sendiri. Seperti itu Bu Dokter maksudnya? Ya, jadi ini adalah sistem daripada tubuh kita, di mana sistem ini pada saat tubuh kita itu bertemu dengan suatu antigen, dalam hal ini adalah virus COVID-19, dia kemudian membentuk suatu tentara pertahanan yang kita sebut sebagai antibodi. Oke. Nah, kalau sudah memiliki antibodi, apakah masih bisa tertular kembali COVID-19 ini Bu Dokter? Ya, tentunya kita tahu bahwa yang harus kita pahami dari survei ini adalah mengukur ya semua orang yang pada waktu itu menjadi responden, diambil darahnya, terus dilihat apakah sudah punya antibodi atau tentara pertahanan tadi. Nah, tentara pertahanan ini tentunya kita tahu memiliki kadar ya, artinya ada yang tentara pertahanannya banyak, ada yang tentara pertahanannya sedikit, seperti itu ya. Nah, tentunya kalau pertahanannya banyak, kita sebut sebagai memiliki titer antibodi yang tinggi. Tapi kalau kemudian pertahanannya itu sedikit, itu yang kita sebut sebagai memiliki titer antibodi yang rendah. Nah, kita selalu ingat seseorang yang sudah memiliki proteksi, baik secara divaksinasi ataupun pada saat dia sakit atau tertular, dia tetap akan beresiko untuk bisa positif atau tertular COVID-19. Nah, ingat bahwa vaksinasi adalah suatu upaya ataupun juga mendapatkan suatu sistem imunitas itu dengan dua cara ya, dengan cara terinfeksi ataupun dengan cara divaksinasi. Jadi kita memiliki pertahanan tadi atau tentara pertahanan tadi itu bisa secara alami ataupun secara buatan dengan vaksinasi. Nah, tetapi kita selalu ingat bahwa baik kita mendapatkan pertahanan dari pada saat kita sakit ataupun pada saat kita mendapatkan vaksinasi, itu kita akan tetap memiliki resiko untuk kemudian tertular COVID-19. Tetapi apa yang menjadi penting di sini? Yang menjadi penting adalah kalau kita tertular atau terpapar dengan COVID-19, maka kita tidak akan sakit parah ataupun kemudian berakhir kepada kematian. Dan kita bisa lihat pada saat Omikron ini, di mana cakupan vaksinasi kita sudah luas ya, tadi dibuktikan dengan serosurvei bahwa 86% masyarakat itu sudah memiliki antibodi tadi, maka walaupun sudah
Maksudnya walaupun positif atau tertular, dia gejalanya ringan bahkan tidak bergejala. Oke, baik. Jadi dengan dua cara ini, Bu Dokter ya, kita bisa menanggulangi COVID-19 dengan vaksinasi secara buatan ataupun melalui antibodi dengan imunitasi ataupun infeksi alami. Seperti itu ya Bu Dokter ya? Ya, betul. Tapi vaksinasi secara alami atau pada saat kita tertular itu memiliki tingkat pertahanan yang lebih rendah daripada vaksinasi. Jadi walaupun kita sudah memiliki pertahanan pada saat kita tertular, tetap kita harus divaksinasi. Makanya kita ingat ya, kalau misalnya seseorang yang sakit COVID-19, maka setelah dia 1 bulan atau setelah 3 bulan, kalau dia sakit berat, maka dia harus tetap mendapatkan vaksinasi. Baik itu dosis 1 maupun dosis kedua. Jadi karena memang dengan vaksinasi titer antibodi ataupun pertahanan yang akan kita miliki itu akan jauh lebih tinggi kadarnya, sehingga proteksinya juga jauh lebih tinggi. Oke, baik. Nah, ketika kita menyinggung tentang vaksinasi nih Bu Dokter, mungkin juga sekaligus bisa mengupdate nih seperti apa vaksinasi yang sudah ada dan sudah terjadi bagi masyarakat di Indonesia ini seperti apa Bu Dokter? Iya, kita tentunya terus mengupayakan ya. Kita tahu bahwa cakupan vaksinasi kita saat ini sudah 195 juta ya. Kemudian yang dosis keduanya sudah 154 juta dan dosis ketiganya sudah 16,1 juta ya. Jadi kalau kita lihat memang dari dosis pertama kita sudah mencapai angka 92%, sementara dosis kedua itu sudah sampai angka 74%. Tetapi kita harus upayakan untuk meningkatkan lagi cakupan vaksinasi ini, terutama pada kelompok lansia. Serta target kita adalah mencapai 70% pada seluruh populasi. Jadi dari target 270 juta itu yang harus kita capai 70% yang minimalnya. Oke, baik. Jadi meskipun ada antibodi, tetap vaksinasi dilakukan, kemudian juga protokol kesehatan tetap dilaksanakan ya, bukannya dilonggarkan nih Bu Dokter ya? Betul, karena tadi resiko penularan akan masih terjadi walaupun kita sudah divaksin. Kita tahu kan vaksin itu akan bekerja pada saat virus masuk ke tubuh kita. Nah, kita harus mencegah juga ya supaya virusnya jangan masuk ke tubuh kita ya. Nah, itu dengan cara apa? Dengan cara tetap jalankan protokol kesehatan. Oke, baik Bu Dokter, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini. Kita berharap saja ya capaian vaksinasi di Indonesia bisa pada level 70% atau lebih nih Bu Dokter ya, sehingga akan tercipta herd immunity. Ya, betul. Terima kasih, salam sehat. Baik, salam sehat Bu Dokter, selamat beraktivitas kembali. Pro 1, Kanal Inspirasi.